Bismillah, berguru itu harus memilih. Kalau tidak salah namanya salah berguru. Kalau sudah berguru, Anda akan salah jalan. Karena Pak Guru itu akan membimbing kita. Makanya dalam berguru itu Imam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus waspada. Pertama akidahnya yang benar. Akidah ada sangkutannya dengan keimanan. Yang kedua adalah akhlaknya yang benar. Sebab akhlak itu dalam pembentukan karakter. Ya, itu harus. Baru setelah ketemu seperti itu, itulah guru. Akhlak, akidah, akhlak serta ilmu. Nah ini, lah kalau Anda belum tahu siapa dia, kok tiba-tiba Anda baca bukunya, Anda itu spekulasi. Spekulasi yang bahaya itu kan spekulasi agama. Kalau orang berdagang spekulasi, kalau bangkrut paling habis dunianya. Tapi kalau urusan agama sesat, maka jangan Anda membaca sebuah buku yang Anda beli di toko buku kecuali rekomendasi dari Ustadz. Buku apa ini? Sekarang yang jual buku macam itu jual buku, apalagi yang namanya dunia internet. Punya masalah langsung tanya Mbah Google, dijawab semuanya. Cuman dikeluarkan Ustadz siapa nggak tahu. Kadang akidah sesat, makanya waspada. Justru yang nggak pernah kenal dunia internet itu salah aman-aman itu. Ini yang paling bahaya. Kenal dunia internet, ya. Akhirnya apa? Kalau punya masalah, gengsi tanya sama guru kampungnya. Lah guru kampung bulat jawabannya. Mending langsung Google atau Kiai Haji Ustadz YouTube. Langsung enak. Baik. Anda boleh belajar di media sosial, internet dan yang lainnya setelah Anda ketemu guru. Artinya linknya guru tersebut. Karena itu seperti halnya buku. Anda sudah kenal Imam Ghazali belum? Maka belum kenal. Belum ketemu ya, tapi kenalkan Imam Ghazali imam kita, ya enggak? Yang ngajari. Maka semua buku Imam Ghazali boleh Anda baca. Gitu loh maksudnya. Anda kenal Imam Nawawi, kenal. Maka kalau sudah tahu Imam Nawawi guru akidah yang benar, akhlak benar, fikih yang benar, maka jangan ragu. Semua buku yang atas nama Imam Nawawi Anda boleh baca. Sama, Anda masuk dunia maya. Anda klik Google mencari satu. Lihat dulu siapa ini. Lah kalau sudah ketemu Kiai Fulan, Ustaz Fulan yang Anda kenal, Anda boleh masuk di situ. Kalau enggak, jangan main-main. Oh ini kerusakan akidah itu kan gara-gara itu. Kalau sudah kenal dunia internet itu sombong dia. Sehingga bisa fatwa dia. Wow, dapat nge-share, dapat ngambil yang bagus di copy langsung di-share seolah omongan dia. Padahal dia juga tidak hafal dia. Nah, ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah benar yang bertanya, saya kembalikan pada pertanyaan. Jika misalnya itu webnya seorang yang mulia, misalnya guru mulia Habib Abdullah Baharun, Habib Umar bin Habib, Habib Ali Jufri, misalnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Al-Zazari dan makin orang ulama besar seperti itu, kalau Anda sudah masuk di situ, misalnya Anda webnya beliau, ya sah. Kemudian apakah sudah dianggap murid? Nah, sudah dianggap murid, cuman ada martabat. Dalam berguru antara guru dengan murid, martabat yang tertinggi adalah talaqi berhadapan-hadapan, wajah dengan wajah, ketemu secara langsung. Ini martabat tertinggi. Kemudian setelah itu martabat berikutnya adalah yaitu kayak mengambil bukunya, ambil ijazah buku-bukunya, termasuk itu martabat menuntut ilmu. Maka di saat memang kita tidak bisa sempat menghadiri majelisnya, cukup mengambil dari webnya, maka sudah masuk muridnya. Jadi sah. Kemudian mengamalkan amalan-amalannya, boleh mengamalkan amalan dari kiai-kiai ulama-ulama. Berguru dalam ilmu riwayatul hadis, cukup kita mendengar hadir sudah sah menjadi murid. Adapun berguru dalam bab tasawuf, maka di situ ada, kalau dulu kita ngambil bayat, meskipun itu sudah saya tiadakan dalam thariqat yang saya anut dan saya ajarkan, tapi yang ada adalah ngaji, taklim, zikir, lalu riyadhah tertentu. Dalam hal ini, sahkah berguru itu? Mengikuti dauh ajaran ulama-ulama kita yang sekarang juga melek dengan teknologi. Sekarang itu YouTube bisa menggantikan surat, bisa menggantikan hadir. Ditambah lagi karena pandemi tidak mungkin bertemu sering, bahkan mungkin susah bertemu, maka
keniscayaan yang mesti terjadi adalah kita belajar lewat sosial media. Salah satunya YouTube kah, atau Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ada yang menggunakan TikTok, Tik-Tik, apapun namanya, saya nggak tahu. Apakah sah jadi murid? Saya jawab dengan 2 kategori. Murid dalam artian meriwayatkan kalam, maka sah jika mendengarkan dari channel-channel yang otoritatif, yang dapat izin. Ya, salah satunya Cafe Rumi, Ribat, Al-Badr misalnya, itu semua saya izinkan. Adapun yang lain, harus hati-hati dulu karena ada yang memotong, potongannya jika tidak betul-betul pas dengan apa yang saya maksud, maka dikhawatirkan ini berbahaya. Dalam hal ini para ulama kita mensyaratkan, misalnya di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri, mereka berdua sepakat mengatakan bahwa sah berguru lewat YouTube apabila mendengar secara utuh. Tapi tabiat kita suka mendengar 10 menit, 3 menit, 5 menit. Karena memang tabiat manusia mau instan. Inilah tidak adilnya kita dalam beragama. Jika kerja mau dari pagi sampai sore, tapi untuk beragama cukup 5 menit, 5 menit. Bagaimana mau jadi alim? Bagaimana mau jadi orang hebat dalam beragama? Tapi apabila mendengarkan dari channel yang sah, potongannya direkomendasikan oleh orang-orang yang ahli, maka sah sebagai murid dalam artian meriwayatkan saja. Mendengarkan, meriwayatkan. Adapun murid dalam artian murid dalam bab thariqah tasawuf, maka ada adab-adabnya. Dan adab-adab ini bagi orang yang belum sampai kepada cinta kepada guru, ini akan menjadi beban. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencintai gurunya, ini akan menjadi penyemangat malahan. Nah, dalam hal ini misalnya ada adab berguru. Dalam adab berguru, baik ahlul Quran, ahlul hadis, begitu juga ahli tasawuf, itu ada sepakat bahwa murid di hadapan guru seperti jenazah, baina yadail ghasil, di hadapan orang yang memandikannya. Maka dia harus patuh. Dan itu tidak mungkin terwujud secara sepenuhnya lewat sosial media. Bahkan tidak jarang yang berguru di dunia sosial media itu sesuai nafsunya. Jika ada perbedaan pada orang yang diikuti, maka dia mulai menghujat, mengkritisi. Mengkritisi dalam niat menasihati tidak masalah. Tapi siapa kita mau menasihati seorang yang jauh lebih alim dari kita? Siapa Anda yang akan mengata-ngatai seorang mursyid? Dan sungguh aneh ketika ada orang berbicara seperti ini. Saya ini ngambil yang baik-baik saja. Betul, ini oke dalam bab fikih, tapi dalam tasawuf, ini su'ul adab. Kenapa su'ul adab? Yang mengerti baik itu siapa? Jika Anda, jika engkau, jika teman-teman bisa mengetahui yang baik melebihi seorang mursyid, lalu kenapa harus bermursyid? Untuk apa berguru? Jadi mursyid sendiri ya. Cukup Anda jadi guru sendiri. Ya. Kalau kemudian kita mengatakan, saya kalau yang baik-baik saya ambil. Berarti ada hal yang menurut kita tidak baik pada guru tersebut, lalu masihkah kita pantas menyebut kita murid dia? Ya. Inilah yang kemudian menjadi kegalauan saya dalam beberapa waktu ini mengenai adab-adab berguru. Apakah kita sah menjadi guru, menjadi murid dari seseorang? Kalau dalam hati ini masih ada pengingkaran terhadap status dia sebagai guru. Guru bahasa Sanskerta lama, yang berarti mursyid, pembimbing, mentor, murabbi. Ya, maka teman-teman, sahabat yang melakukan Allah, apalagi kita belum mengenal orang yang mau kita jadikan guru sepenuh hati. Teman-teman tentu belum kenal saya. Saya ini punya kelemahan banyak. Saya tidaklah sempurna. Saya bukan malaikat. Bukan juga orang-orang suci. Jadi apabila hendak menyatakan diri sebagai murid, istikharah saja dulu. Istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, apakah emang engkau izinkan aku berguru kepada fulan? Kepada Ar-Razika, Ar-Razuka, Ar-Razeka, siapakah namanya? Terserah. Jika memang ada isyarat ke sana, silakan.